Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Uwan Uwais. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kompleks Al-Aqsa di Yerusalem belakangan ramai disorot setelah insiden serangan polisi Israel ke situs suci tersebut pekan lalu. Aksi itu menuai kecaman dari masyarakat global, termasuk negara-negara mayoritas Muslim. Israel sampai-sampai digempur roket dari berbagai sisi mulai dari Gaza, Lebanon, hingga Suriah. Masjid Al-Aqsa selama ini memang kerap menjadi lokasi perselisihan lantaran Israel yang mengklaim menduduki Yerusalem Timur. Terlepas dari itu, Masjid Al-Aqsa punya sejumlah fakta menarik. Berikut ini telah kita rangkum fakta menarik Masjid Al-Aqsa. 1. Kiblat pertama sebelum Ka'bah. Kompleks Al-Aqsa pernah menjadi kiblat untuk salat bagi umat Islam sebelum digantikan Ka'bah. Hal ini terjadi sebelum Allah menurunkan wahyu dalam surah Al-Baqarah yang akhirnya menetapkan lokasi kiblat menjadi di Ka'bah. Sebelum mengarah ke Ka'bah, Rasulullah menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat untuk menghadap saat salat. Setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, barulah Rasulullah diberi wahyu berupa perintah salat 5 waktu dan menghadap ke Ka'bah Mekah. Hal ini sesuai dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 44. Sejak saat itu, Rasulullah mulai menyerukan untuk salat menghadap ke Ka'bah. 2. Dibangun oleh Nabi Adam, direnovasi oleh sejumlah nabi. Merujuk pada sumber yang sama, jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi Adam yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa atas wahyu yang Allah perintahkan. Namun, tidak diketahui secara pasti bagaimana bentuk bangunannya. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim merenovasi Masjidil Aqsa dan meninggikannya. Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada masa Nabi Yakub. Lalu, ketika zaman Nabi Sulaiman, Masjidil Aqsa dibuat menjadi lebih besar, luas, dan indah, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As. 3. Sempat roboh dan didirikan kembali pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sekitar tahun 636 Masehi, Masjidil Aqsa kembali didirikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Renovasi kian berlanjut oleh para khalifah dan penguasa Islam lainnya dari sejumlah dinasti untuk memperkokoh bangunan serta kawasannya. Sebagai informasi, robohnya Masjidil Aqsa disebabkan bangsa Babilonia yang menyerang kota Baitul Maqdis dan meruntuhkan bangunan tersebut pada 586 Masehi. 4. Tempat Al-Ghazali melahirkan karya legendarisnya. Al-Ghazali adalah seorang filsuf, ulama, dan teolog Muslim asal Persia yang menyumbang jasa besar bagi perkembangan Islam. Al-Ghazali dikatakan pernah mendiami Masjid Al-Aqsa selama beberapa tahun lamanya. Periode tersebut ia gunakan untuk melahirkan The Ihya Ulum Al-Din atau Ihya Ulumuddin, atau kebangkitan ilmu-ilmu agama. Bahkan hingga kini, masih ada bangunan lama yang dipercaya adalah bekas kamarnya yang berada di kompleks Masjidil Aqsa. 5. Tidak hanya satu masjid. Al-Aqsa merupakan nama untuk semua masjid yang ada di kompleks Al-Aqsa. Ada 3 masjid yang menempati kompleks, yaitu Masjid Qubatus Sahrah, Masjid Jami Al-Qibli, dan Mushola Marwani. Lalu, ada dinding Burak sebagai tempat Rasulullah parkir kendaraan Isra Mi'raj, Burak. Banyak orang yang menganggap Masjid Al-Aqsa sebagai bangunan di sudut paling selatan masjid. Sebenarnya, itu adalah Masjid Jami Al-Qibli karena letaknya yang paling dekat dengan kiblat. Agar tidak bingung, bagian yang lebih luas merupakan posisi tempat Masjid Al-Aqsa yang disebut sebagai Al-Haram Asy-Syarif. 6. Kubah emas Dome of Rock. Jika memikirkan Al-Aqsa, mungkin yang langsung terlintas dalam bayangan pertama kali adalah kubah emasnya. Faktanya, kubah emas atau yang dijuluki Dome of Rock itu dikatakan sebagai kubah pertama yang pernah ada dalam arsitektur Islam sebelum menjadi bagian pokok masjid-masjid di dunia saat ini.
Kubah batu awalnya terbuat dari kayu, dibangun oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Kemudian dihiasi dengan potongan marmer dan lapisan emas khas pada masa pemerintahan Khalifah Ottoman, Sulaiman yang Agung. 7. Tempat suci ketiga setelah Mekkah dan Madinah. Masjid Al-Aqsa menjadi tempat suci ketiga bagi umat Islam setelah Mekkah dan Madinah. Hal ini ada kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj saat Nabi Muhammad naik ke langit ke-7 dengan berpijak pada batu. Saat ini, posisi batu tersebut berada di Kubah As-Sakrah atau Dome of Rock. 8. Penting bagi 3 agama dan menjadi pusat konflik. Masjid Al-Aqsa memiliki makna yang penting bagi 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Selain menjadi tempat beribadah bagi umat Muslim, situs ini juga mengandung 2 tempat suci bagi umat Kristen dan dianggap sebagai situs ketiga terpenting bagi agama Yahudi. Masjid Al-Aqsa telah menjadi pusat konflik politik dan seringkali menjadi sasaran serangan dan penyerangan oleh sekelompok individu. Umat Muslim terus mempertahankan masjid ini sebagai tempat ibadah mereka dan melanjutkan tradisi sejak ratusan tahun yang lalu. Alasan kenapa Masjid Al-Aqsa diperebutkan oleh Israel dan Palestina dapat dilihat dari sejarah situs tersebut. Kompleks Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem adalah situs suci yang sangat sensitif, baik dalam Islam maupun bangsa Yahudi. Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya yang tidak terbagi, tetapi Palestina menginginkan sektor timur sebagai ibu kota negara mereka ke depannya. Alasan kenapa Masjid Al-Aqsa penting bagi umat Islam? Karena sebagai tempat Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke surga. Oleh karena itu, Masjid Al-Aqsa menjadi situs tersuci ketiga dalam Islam setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah, keduanya di Arab Saudi. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.